صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي بلغنا نزور ورحمة الله وبركاته. Temannya udah pada ngantuk Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil afuwis syakur, al-halimi as-sabur, alladzi rahima minal mu'minina man fil qubur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi unzila alaihi dustur wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ba'si wan nusyur. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, al habaibil fudala wal asatidul qurama, nakhussu bi zikrihim sahibul bait, keluarga besar almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Salim Basalamah. Mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan rahmat kepada keluarga beliau, dan almarhum mudah-mudahan Allah turunkan senantiasa maghfirah serta Allah angkat derajatnya ya Rabbal. Habib Hud bin Muhammad Bagir Al-Attas beserta putra beliau Habib Abdullah Kiai Haji Abdurrahman Basalamah, Kiai Haji Nasrullah LCMA. Kalau beliau benar-benar LCMA, kalau saya LICMA-nya Gorohan. Apa Gorohan? Lagi cepat mikir, lagi apa? LCMA singkatan lagi cepat mikir amplop. Nah, amplop dipikirin. Para ustadz, para kiai lainnya yang mohon maaf saya nggak sebutkan satu persatu namanya karena emang kagak dapet catatannya, dan saya juga bukan orang marih ini, orang mana-mana disuruh ngomong, apalagi Habib udah datang. Kata orang Arab, idza wujidal ma' batalat tayammum. Kalau airnya udah ada kagak boleh lagi tayamum Pak. Udah segini aja ya. Hah? Segini aja ya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, banyak sudah tadi diceritakan oleh putra almarhum Ustadz Hazami bin Kiai Haji Salim Basalamah bagaimana perjuangan beliau mulai merintis dari awal sampai besar, dan ini bukti
dari keberhasilan yang sudah beliau lakukan sampai saat ini, serta dirasakan banyak manfaatnya oleh orang-orang rawa domba mana ini? Ya bener ya, rawa domba. Tentunya kiai kalau meninggal sulit banget nyari penggantinya, Pak. Betul apa betul? Betul apa betul? Beda sama pejabat, belum mati aja kita udah sumpahin. Apalagi kemarin yang ngomong azan mirip sama anjing, azan mirip gonggongan anjing. Ini nggak lucu. Pejabat publik bicara azan laksana atau mirip dengan suara gonggongan. Ini harus diturunin apa enggak yang begini? Kurang berani orang sini kayaknya. Harus diturunin apa enggak? Hadirin yang dimuliakan Allah, saya teringat ada satu kitab namanya Afdhalus Shalawat ala Sayyidis Sadat yang ditulis oleh Al-Imam Yusuf An-Nabhani, halaman 38. Ada seorang ibu datang kepada Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an. Beliau mengeluhkan sudah lama ditinggal oleh anaknya tapi rindu ingin bertemu. Anaknya sudah lama meninggal dunia, sudah lama wafat. Kemudian beliau seorang ibunya bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri bagaimana cara bertemu kepada orang yang sudah meninggal dunia. Lanjut ini murid yang setia kudu paham dan kudu dengar, sebab kesetiaan murid itu terlihat saat gurunya sudah tiada. Kata Imam Hasan Al-Basri, malakaya bagaimana yang engkau rasakan? Saya pengen ketemu sama anak saya tapi udah meninggal, gimana kiai? Gimana imam? Kata Imam Hasan Al-Basri, salli arba'a raka'atin ba'dal isya. Salat sunnah setelah isya 4 rakaat. Terus waqra'i ba'da Fatihah fi raq'atil ula qul ya ayyuhal kafirun. Summa qra'i ba'da al-Fatihati tsaniyah qul huwallahu ahad. Baca surah Al-Kafirun di rakaat pertama setelah Fatihah. Rakaat yang kedua pun baca surah Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Terus summa salli ala Nabi Muhammadin hatta tanum. Kemudian selesai salat Anda bersolawat kepada Nabi Muhammad sampai pules. Solawat sampai pules, sampai tidur. Pernah apa enggak, Pak? Kebanyakan solawat sampai tidur, apalagi solawat tidur. Ini beda. Kalau solawat sampai tidur itu benar-benar niatin baca banyak kemudian pules. Kalau salawat sambil tidur ini baru timbang baca sekali udah.
Akhirnya seorang ibu itu mimpi dan bertemu kepada anaknya. Wal'iyazu billah, anaknya sedang terbelenggu dalam api neraka. Keesokan harinya datang kembali kepada Imam Hasan Al-Basri. Dia menangis sedih dan menceritakan apa yang ia mimpikan tentang anaknya. Dan kemudian Imam Hasan Al-Basri menambahkan amalan yang dianjurkan oleh beliau. Sebelum salawat baca istighfar, lalu salawat wa tasaddaqi, dan Anda punya uang sedekah, niatin pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Doain orang mati boleh apa enggak, Pak? Doain orang mati boleh apa enggak, Pak? Orang masih hidup didoain mati boleh? Doain orang mati boleh enggak, Pak? Nah lo, doain orang mati boleh apa enggak? Orang masih hidup didoain mati. Disuruh istighfar dan tambah sedekah. Sedekahnya itu diniatkan pahalanya untuk yang sudah meninggal dunia. Akhirnya keesokan harinya dilakukan oleh ibundanya dan diniatkan untuk anaknya yang sudah meninggal dunia. Subhanallah, di hari berikutnya bukan lagi ibunya yang ditunjukkan, tetapi seorang waliyun min auliyaillah, Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau bermimpi sedang kumpul reuni dengan para wali-waliullah di surga yang mulia. Lalu kemudian ada seorang wanita yang cantik datang menghampiri beliau. Ata'arifuni ya Imam? Apakah engkau mengetahuiku? Apakah engkau mengenalku ya Imam? Apa jawab Imam Hasan Al-Basri? Laman anti. Tidak. Siapa Anda, wahai pemudi yang berparas cantik? Pak, kalau mimpi orang boto enak apa enggak, Pak? Hah? Enak apa enggak, Pak? Lah gurih. Mimpi ketemu orang cantik, rasa-rasanya enggak mau selesai tidur kita. Bener? Bener apa enggak? Kalau mimpi ketemu orang jelek, rasa-rasanya. Kata Imam Hasan Al-Basri, man anti, siapa Anda? Lalu kemudian seorang wanita gadis itu berucap kepada Imam Hasan Al-Basri, saya adalah seorang anak dari ibu yang minggu lalu, pekan lalu datang kepada engkau meminta amalan untuk bertemu. Akunti finnar. Kata Imam Hasan Al-Basri, bukankah Anda di neraka? Kata perempuan tersebut, qalat na'am, betul saya ada di neraka kemarin. Tapi setelah kau anjurkan ibunda saya untuk bersedekah dan sedekahnya itu dikirimkan kepada saya yang sudah meninggal dunia, maka Allah pindahkan saya dari api neraka menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedekah buat orang mati nyampe apa enggak, Pak? Nyampe apa enggak, Pak? Nyampe. Inilah yang Nabi bilang, idza matal insan, fi riwayah idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau manusia meninggal dunia, enggak bisa nambah pahala salat, enggak bisa nambah pahala zakat, enggak bisa nambah pahala sedekah, enggak bisa nambah pahala seperti dia sedang hidup, tapi bisa menambah pahala dengan 3 cara. Shadaqatin jariyah, anak keturunan, keluarganya, ahli warisnya yang bersedekah diniatkan kepada almarhum al-maghfurlah, maka akan meninggikan derajat orang yang sudah meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan almarhum Kiai Haji Salim Basalamah, semoga Allah tinggikan derajatnya. Saya kalau kiai diampunin dosanya, Pak, udah mesti diampunin. Karena kiai itu ngajar aja sudah pahalanya banyak. Hewan-hewan ikut minta ampun, ya seluruh
binatang, hewan yang ada di muka bumi ini melata ikut minta ampun. Tapi kita doakan supaya Allah tinggikan lagi derajatnya di sisi Allah. Amin ya Rabbal. Kiai mati mah udah pasti masuk surga Pak. Beda sama murid kiai, belum tentu, nggak ada jaminan. Kalau kiai udah mesti, udah kudu, peluangnya besar untuk diterima di sisi Allah dalam keadaan diampuni dosanya serta ditingkatkan derajatnya. Amin ya Rabbal alamin. Dah segini aja. Ini saya mau cerita doang tadi tentang Imam Hasan Al-Basri. Artinya apa? Bahwa niat sedekah kepada orang yang sudah meninggal dunia itu sudah pasti sampai dan bermanfaat, karena mereka sedang menanti, sedang menunggu kepada kita yang masih hidup. Mudah-mudahan malam hari ini yang diniatkan sedekah, ada pisang, ada anggur, ada jeruk. Nah, ini yang kelihatan, yang belum kelihatan pasti udah dibungkus buat Ustadz. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Ini yang kelihatan, yang enggak kelihatan banyak lagi. Dan seluruh hadirin yang ikut, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya pahala kepada kalian semua, dan mudah-mudahan sampai hadiah doa kita di malam hari ini kepada almarhum al-maghfurlah, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.